Di video kali ini, Juatsi akan berikan sebuah tutorial penggunaan modul microSD. Sudah banyak dibahas orang sih, tapi kami akan sajikan dari sisi yang berbeda. Modul ini juga merupakan produksi Juatsi, agak beda dengan yang ada di pasaran. Tentunya lebih mantap lah. Langsung aja kita ke bahan-bahan lengkapnya. Cus! Yang pertama, modul microSD-nya. Nah, modul ini merupakan produksi Juatsi, berbentuk lebih kecil dari yang ada di pasaran. Tapi selain itu, ada perbedaan lainnya dari segi fitur. Nantilah kita akan bahas itu. Selanjutnya, tentunya kartu memorinya. Kartu microSD, cukup pakai yang berkapasitas kecil 1 GB. Lalu siapkan juga Arduino, varian apa aja sih? Tapi kali ini yang kita pakai dalam tutorial kali ini adalah Arduino Nano beserta expansion board-nya. Tapi tidak harus itu sih. Intinya siapkan Arduino atau sistem minimum 4 mega yang sudah ada bootloader Arduino-nya. Selanjutnya, untuk memprogram Arduino, tentu saja kita perlu kabel data Arduino bentuk USB seperti ini. Kemudian untuk koneksi modul microSD ke Arduino, kita butuh kabel pelangi 6 pin. Nah, kita akan merakit modul microSD ini disambungkan ke sebuah Arduino Nano. Sambungannya seperti gambar. Itu ada 6 pin. Pinnya adalah pin ground, VCC, MISO, MOSI, SCK, dan CS. Nah, ground ini disambungkan ke ground Arduino. VCC nya dapat 5 volt. Kemudian pin MISO ke D12, sedangkan pin MOSI ke D11. SCK nya ke D13, kemudian chip select ke D4. Nah, sesuai dengan warna ini, ground itu warnanya coklat, kemudian VCC merah, dilanjutkan MISO, MOSI, STK, dan CS seperti ini. Lalu kita hubungkan kabel Arduino ke board Arduino. Kemudian jangan lupa kartu microSD nya juga dimasukkan ke dalam modul microSD. Selanjutnya kita tambahkan sebuah USB hub untuk memudahkan sambungan Arduino ke komputer. Tinggal kita tancapkan kabel USB ke port USB hub, kemudian seperti inilah sambungannya. Untuk mencobanya, kita perlu membuka aplikasi Arduino IDE, kemudian buka serial port monitor, dan tampilannya seperti ini. Mula-mula Arduino akan menginisialisasi modul microSD. Jika berhasil, kemudian mencetak volume dan ukurannya. Kemudian mencetak semua file yang ada dalam kartu memori tersebut. Lalu kita tuliskan perintah dalam serial port monitor 01. Nah, itu merupakan perintah untuk membaca file dalam kartu memori. Nah, di situ tertulis file tulis.txt belum ada.
Nah, kita perlu menuliskan isi file tersebut. Di sini perintahnya adalah 02. Kita tuliskan 02 diikuti isi file yang akan kita tuliskan dalam file tulis.txt. Kemudian kita enter. Nah, di situ ada tulisan berhasil menulis. Kemudian kita cek lagi dengan perintah 01. Nah, di situ isi teksnya akan dicetak, yaitu tes spasi 123456. Untuk mengecek daftar file terbaru, kita bisa mengetikkan perintah 03, kemudian enter. Nah, file tulis.txt sudah ada di daftar ini. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan perintah yang lain, yaitu menghapus file tulis.txt. Tapi sebelumnya kita akan menambahkan sebuah teks lagi ke dalam file tersebut dengan cara kita tulis lagi 02.halo. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita cek isinya. Nah, di sini tertulis tes 123456, kemudian enter halo. Jika kita akan menuliskan kalimat atau kata terbaru, maka kita perlu menghapusnya dengan perintah 04. Nah, ini sudah terhapus. Kemudian kita tuliskan lagi isi yang terbaru. Untuk cek dulu, ini 03. Nah, file tulis.txt sudah tidak ada lagi. Kemudian kita tulis yang baru dengan cara 02, kemudian diikuti kata yang baru. Berhasil menulis. Kemudian kita cek. Nah, isinya yang terbaru. Kita akan membedah coding yang sudah dicoba tadi. Nah, di program ini kita menggunakan library sd.h dan spi.h. Kemudian untuk proses inisialisasi kartu di baris nomor kedua ini kita perlu variabel 24 ini kita perlu variabel yaitu sd to card. Kemudian untuk volume sd volume ini digunakan untuk mengecek volume kartu itu berjenis apa. Kemudian untuk membuka file, membuka list file, kita perlu sd file dengan nama kita namai root. Nah, itu digunakan untuk mencetak semua daftar file yang ada dalam direktori root. Ada beberapa subprogram, namun untuk mencetak list file ada di subprogram file underscore list. Kemudian untuk keperluan membuka, menulis, membaca, menghapus, kita perlu variabel dengan tipe file, kita namai myFile. Nah, ini digunakan untuk membaca dalam subprogram file read. Kemudian untuk menulis file write. Kemudian kita juga menggunakan serial untuk mencetak semua info yang ada dalam proses ini. Misalnya ini proses inisialisasi kartu, nah kita cetak dalam serial port, nah agar dapat dipantau menggunakan serial port monitor. Contohnya ini proses inisialisasi kartu
Jika berhasil, maka tulis seperti itu. Kemudian di volume juga seperti itu, ada info jika terjadi kesalahan, tuliskan seperti itu. Proses selanjutnya dalam void setup adalah pengecekan volume kartu. Nah, ini pertama-tama mengecek jenis format kartu, kemudian mengecek volume kartu. Lalu proses selanjutnya adalah mencetak semua daftar file yang ada dalam kartu tersebut dengan subprogram file_list. Untuk mengakses sebuah file, kita perlu melakukan inisialisasi koneksi terlebih dahulu menggunakan perintah ini. Nah, ini jika yang di atas ini tadi untuk melakukan inisialisasi kartu, kalau yang di bawah ini merupakan inisialisasi koneksi pengaksesan sebuah file. Nah, yang di atas itu berhubungan dengan pengecekan kartu. Jika kartu rusak, maka akan tidak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya. Misalnya yang di sini ini ada perintah while. Nah, ini akan melakukan perintah atau looping berulang-ulang dalam garis tersebut. Program utamanya dalam void loop ini berisikan sebuah subprogram serial read. Nah, subprogram ini intinya akan membaca sebuah data dari port serial yang dituliskan dalam serial port monitor. Nah, program ini akan terus-menerus berulang selama timeout masih lebih kecil dari 100. Dan timeoutnya akan terset apabila menerima sebuah karakter. Nah, karakter ini akan dibedakan antara karakter enter dan karakter lain. Jika karakternya bukan enter, maka akan disimpan dalam sebuah variabel serial data. Kemudian jika karakternya enter, maka menandakan sebuah perintah tersebut siap untuk dieksekusi. Nah, ini untuk mengeksekusi akan dipilah-pilah perintahnya itu berupa kode 1, 2, 3, atau 4. Kemudian setelah itu akan keluar dari perulangan dengan perintah break. Nah, perintah while ini akan selesai jika perintah break sudah dieksekusi. Nah, CMD data ini hanya mengambil 2 karakter dari awal, nah, misalnya 01 dan diikuti FDCH, dan selanjutnya yang diambil hanya 01, 2 karakter awal. Khusus untuk perintah 02 ini, nah ini diteruskan karakter yang nomor 2 sampai selesai. Misalnya 02 tes, nah ini yang CMD data ini berisi 02, kemudian tesnya ini akan dimasukkan ke dalam perintah atau sambungan perintah di subprogram file read. Nah, untuk perintah file read ini kita akan lebih mendetail, kita bahas lebih mendetail. Nah, di sini letaknya. Nah, mula-mula kita tuliskan untuk lebih memahami. Kemudian kita open menggunakan perintah sd.open. Nah, jika filenya ada, kemudian dituliskan satu karakter per satu karakter dengan perintah perulangan yang ada di sini. Kemudian kita tutup filenya dan kita tuliskan bahwa pembacaan sudah selesai.
Kemudian perintah selanjutnya yaitu file write. Nah, letaknya di sini. Nah, file write ini membutuhkan satu parameter lagi yang sudah dibahas tadi, yaitu di belakang perintah cmd data. Nah, di file write ini pertama kita open dulu, ditambahi dengan file write. Kemudian jika sudah sukses, akan dituliskan parameter yang didapatkan dari serial port tadi. Perintah selanjutnya yaitu file close, sama seperti dalam file open tadi. Lalu infokan bahwa sudah berhasil menulis. Begitu juga jika tidak berhasil menulis, kita tuliskan info gagal menulis file. Lalu perintah lainnya adalah untuk menampilkan list file yang sudah dibahas tadi, itu program file list. Nah, ini dijalankan saat di program setup tadi. Dituliskan nama file, data, tanggal, kemudian ukuran. Selanjutnya 04 itu file delete. Nah, letaknya di sini. Nah, ini hanya perintah yang paling simpel, yaitu tinggal sd.remove diikuti dengan nama file yang akan kita hapus. Nah, ini file, karena filenya tulis.txt, maka dituliskan tulis.txt. Nah, seperti itu ulasan program kali ini. Sampai jumpa di video tutorial yang lain. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe ya.